warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak lebih baik berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas recital untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Silakan berdoa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, masih semangat? Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bapak mohon kalian untuk berdiri terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, berdiri. Oke, anak-anak, silakan lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Ya, silakan lihat. Kalau seandainya ada sampah, silakan dibuang sampahnya. Sudah bersih semua? Sudah. Bagus sekali. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak, sakit. Sakit? Ada lagi? Tidak ada. Oke, mudah-mudahan yang sakit harus disembuhkan ya. Dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah agama Hindu-Buddha dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di mana minggu kemarin ya kita sudah belajar apa? Iya, kita sudah belajar masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Iya, luar biasa sekali. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal dosa. Itu minggu kemarin kita sudah belajar seperti itu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, coba kalian perhatikan ini gambar apa? Candi. Gambar? Candi. Candi. Gambar candi. Ya. Candi apa? Ya, Gita. Izin dijawab, itu adalah gambar dari Candi Prambanan, yaitu candi terbesar, candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno atau dinasti Saludagra, yang sekarang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Candi yang dibangun untuk persembahan 3 dewa Trimurti. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, karena sejarah adalah identitas suatu bangsa. Kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Tidak dikatakan sebagai bangsa yang besar kalau orang yang ada di dalam bangsanya, di dalam negaranya tidak menghargai sejarahnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan secara kritis mengenai sejarah perkembangan agama Hindu-Buddha dan menganalisis serta menyajikan secara kritis mengenai teori-teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Kalian perhatikan semua ke depan. Di sini Bapak akan tampilkan salah satu video. Silakan kalian mengamati video yang Bapak tampilkan. Sebentar. Silakan kalian amati, perhatikan. Ini video apa gitu ya?
Dan apa sih hubungannya dengan materi kita hari ini? Ini adalah proses ngabri, yaitu proses pembakaran jenazah, yang dimana kegiatan ini termasuk dalam upacara keagamaan Hindu yang ada terutama di Bali. Iya, luar biasa sekali, bukan? Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video. Apa hubungannya materi kita dengan video tadi? Sejarah agama Hindu dan Buddha. Ya, salah satu peninggalan agama Hindu Buddha ternyata bukan hanya dalam bentuk bangunan saja, tetapi juga dalam bentuk kebudayaan. Nah, bagaimana sih proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Ya, nanti dalam hal ini saya akan kasih kalian LKPD supaya kalian nanti bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di LKPD. Oke. Tetapi di sini saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Mana ketua kelasnya? Ke depan. Ketua kelas. Silakan bagikan LKPD ini serta materinya ke ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan dibagikan. Oke. Silakan kalian lihat di situ tugasnya apa. Ya, tugasnya apa sih? Ya, silakan lihat. Lihat tugasnya, silakan kalian renungkan, kalian diskusikan mengenai tugasnya. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan satu-satu. Silakan kalian diskusikan, kalian tentukan. Paham kan tugasnya? Silakan. Silakan produk semuanya. Yang jadi saja. Sudah beres semua? Sudah? Masih semangat? Terima kasih. Oke, kalau sudah beres semua, tadi berdasarkan hasil kesepakatan bersama bahwa presentasi kita mulai dari urutan kelompok ya, yaitu kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kasih aplaus terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Sutisna. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Apa kabar? Maksudnya agama hidup di Indonesia dulu berjalan sekitar abad 10.
agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Jadi teori terkait maksudnya agama dan budaya Hindu di Nusantara yang paling tepat adalah teori Brahmana. Karena kitab suci Weda adalah kitab suci yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Bagaimana? Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjutkan. Ya, kali ini adalah kelompok 2, Salma dan kawan-kawan. Silakan Salma dan kawan-kawan untuk maju, yang lain mohon perhatikan. Ya, silakan yang lain simak. Menurut teori yang dikemukakan FDK Boyd, ini pada masa lampau di India sering terjadi perang pertolongan para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat ibadah. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahkan pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Sebelum sesi selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apa saja bidang-bidang yang terpengaruh karena datangnya ajaran Hindu Buddha di Nusantara? Yaitu yang pertama seni bangunan atau arsitektur, yang kedua seni rupa, yang ketiga seni pertunjukan, yang keempat seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan, yang keenam sistem sosial kemasyarakatan, yang ketujuh sistem pemerintahan, dan yang terakhir sistem kalender. Mungkin itu materi atau penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga diterima oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita. Silakan maju ke depan untuk 3, Angel dan kawan-kawan. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang Menurut teori yang dikemukakan J. Pander ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka dengan cara dengan raja-raja di India. baik, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk bertanya, saya Muhammad Dela Karya dari kelompok 4. Mengapa teori Brahmana dianggap lemah dalam membuktikan proses penyebaran Hindu Buddha di Nusantara? Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu kuno yang menyatakan bahwa kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan dan meninggalkan lahan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan. Oke, luar biasa sekali ya penampilan dari kelompok 3, Angel dan kawan-kawan. Silakan kelompok 4, Ariel dan kawan-kawan untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya kasih terus dulu, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah sangatlah pesat dan juga acara, organisasi, himpunan, dan komunitas agama Buddha sendiri sudah sangatlah banyak. Yang berarti juga wadah bagi kita untuk terus melestarikan dan menyebarkan dhamma sangatlah luas. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok. Saya Saiful Ihsan dari kelompok 2 bertanya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori arus balik. Hanya prestasi Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dan untuk kelemahannya, teori ini yaitu para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif, maka kemungkinan bangsa Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha langsung ke India dan menyebarkan sangat jauh. Sekian presentasi dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Oke, luar biasa sekali. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, dan masing-masing kelompok menjelaskan materinya dengan baik. Kasih tepuk tangan buat kalian. Luar biasa sekali ya pemaparan dari semua kelompok yang sudah maju ke depan. Oke, tadi ada 4 teori ya. Ada 4 teori. Sebenarnya ada 5 teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi tadi kita sudah membahas 4 teori. Teori satu lagi, teori apa sih? Surga. Kenapa kita tidak membahas teori surga? Karena teori surga cenderung dari kelima teori tersebut merupakan teori lemah. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini? Paham? Apakah sudah paham? Sudah? Ataukah ada pertanyaan? Yang mungkin ada pertanyaan di benak kalian mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini? Saya mau bertanya, apakah sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan atau belum? Siapa yang bisa menjawab? Sudah. Ya, bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan. Walaupun bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Apa sih kepercayaannya? Ada animisme, ada dinamisme. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Jadi kesimpulan dari semuanya yang telah kita bahas bersama-sama. Jadi teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu pertamanya ada 5 teori, tapi yang terakhir tidak dipesertakan yaitu Buddha. Jadi teori yang masuk ke agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Kshatriya, yang ketiga ada teori Waisya, dan yang keempat adalah teori arus balik. Dan yang terakhir yang sudah disebutkan tadi yaitu ada teori Sudra, karena dia tidak dipesertakan karena dianggap begitu lemah. Iya, luar biasa bukan? Oke anak-anak, demikianlah rangkaian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai menutup pembelajaran di sini, saya akan kasih tugas kalian di rumah, kerjakan. Kalau sudah kumpulkan ya. Di sini silahkan saya pun ke depan. Saiful, tugas ini tolong nanti bagikan ke setiap siswa dan nanti kerjakan. Kalau sudah dikerjakan kumpulkan ke Bapak. Oke? Ya silakan, sudah nanti bagikan. Silakan secara dulu. Nanti bagikan ya. Baik Pak. Oke, anak-anak, mungkin hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Yang akan kita bahas minggu depan adalah kerajaan Majapahit. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.